91,3 FM. Dipancar luaskan dari Markas Siap, Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Metropolis, pendengar setia, warga Metro yang bahagia, senang dan bahagia sekali kita ketemu lagi di acara program Metropolitan, Pendidikan Hukum Berkelanjutan, kerjasama pemerintah Kota Metro, Radio Metropolis dengan Pengadilan Negeri Kelas 1B. Untuk kesempatan edisi hari ini, akhir bulan Oktober tahun 2025. Dan untuk acara kita hari ini akan dipandu oleh host atau pemandu acara kita, Bang Radityo Muhammad Harseno, Sarjana Hukum. Silakan Mas Radit, monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Metropolis, warga kota Metro yang tercinta. Selamat datang di Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan, ruang berbagi gagasan hukum dari jantung peradilan untuk masyarakat. Perkenalkan, saya Radityo Muhammad Harseno, selaku host dalam podcast kali ini akan memandu jalannya podcast selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terdengar sederhana, tapi berdampak langsung pada wajah keadilan kita, yaitu bantuan hukum. Ungkapan semua orang sama di hadapan hukum mungkin sering terdengar, namun kita tidak boleh menafikan kenyataan bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk membela haknya. Disitulah pentingnya layanan bantuan hukum, bukan sekadar kebaikan hati lembaga, tapi hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Telah hadir bersama saya 2 narasumber istimewa, Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bapak Kemal Syafruddin, Sarjana Hukum, dan Bapak Willy Marsaur, Sarjana Hukum. Selamat datang Pak Kemal dan Pak Willy. Selamat, terima kasih Pak Seno. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, kita mulai podcast pada pagi hari ini. Ibarat membangun sebuah rumah yang diawali dengan pondasi, maka kita mulai obrolan pagi hari ini dari yang dasar dulu Pak ya. Banyak orang masih mengira bantuan hukum itu hanya untuk perkara pidana, padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas. Pak Kemal, tolong bisa dijelaskan kepada kami, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum menurut sistem hukum kita? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Seno. Jadi sama kerabat Metropolis ya. Jadi terkait dengan maksud bantuan hukum, sebenarnya negara kita ini sudah lama meratifikasi ketentuan ICCPR itu terkait dengan bagaimana pemenuhan hak. Salah satunya adalah terkait dengan permasalahan bantuan hukum itu sendiri. Nah, Indonesia sudah meratifikasi dengan Undang-Undang 16 tahun 2011 terkait dengan bantuan hukum. Kemudian dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 terkait dengan bantuan hukum, dan lebih daripada itu kita semua mahasiswa Fakultas Hukum pernah mendengar fiksi hukum terkait dengan ignorantia legis excusat neminem, atau bahasa Indonesianya itu adalah masyarakat itu wajib tahu hukum ketika hukum itu telah diundangkan, dan ketika masyarakat tidak tahu hukum maka hal itu bukan menjadi alasan yang menghapus kesalahan daripada masyarakat tertentu yang melanggar hukum itu. Nah, Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif di Republik Indonesia ini, telah menerbitkan beberapa aturan baik undang-undang dalam kekuasaan kehakiman 48 2009 yang di situ sudah jelas di dalam pasal 56 dan 57 mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, kemudian itu menjadi titik pondasi bagaimana negara kita ini telah menjamin bagaimana ketika masyarakatnya, bagaimana rakyatnya ketika misalnya mereka merasa haknya yang
telah dilanggar atau ingin mempertahankan haknya, sebagai tadi host pembawa acara kita Pak Seno mengatakan bahwa kadang ini masyarakat ini persamaan di hadapan hukum ini memang asasnya seperti itu, tapi pada prakteknya terkadang ya Pak Seno itu bagaimana orang yang tidak punya, mohon maaf, tidak punya biaya atau dalam kategori tidak mampu ini, mereka kesulitan bagaimana cara dalam tanda kutip di sini mengajukan permohonan, mengajukan gugatan, terus apalagi ingin berkonsultasi. Yang dikatakan host kita Pak Seno ini benar bahwa tidak melulu bantuan hukum ini hanya terkait dengan perkara pidana ketika misalnya terdakwa bermasalah didampingi oleh penasihat hukum yang berasal dari pos bakum suatu pengadilan negeri. Tidak begitu saja, tapi dalam undang-undang bantuan hukum bagaimana kita lihat di Perma 1 2014, nah khusus di peradilan umum kita juga mengetahui sahabat kerabat Metropolis ada surat edaran Dirjen nomor 52 tahun 2014 itu terkait dengan teknis pelaksanaan bagaimana bantuan hukum itu bisa dapat dilaksanakan di pengadilan negeri seluruh Indonesia. Nah, tentunya Pak Seno, kita tahu bantuan hukum itu ada beberapa item, lebih spesifikasi satu, apa saja sih yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu, dalam Perma itu, dalam SE Dirjen nomor 52 itu ada 3 titik pentingnya. Satu, terkait dengan pembebasan biaya perkara di pengadilan. Yang kedua, terkait dengan sidang di luar gedung pengadilan. Dan yang ketiga, itu adalah pos bantuan hukum di seluruh pengadilan. Artinya 3 program inilah yang menjadi wujud nyata dari negara kita ini dalam menjaga, dalam tanda kutip ini, memfasilitasi rakyatnya ketika merasa bahwa oh iya saya ini tidak mampu, terus saya ini merasa bahwa kepentingan saya, hak saya dilanggar oleh seseorang atau bahkan ingin memperjuangkan haknya, itu dapat datang ke pengadilan negeri tentunya dalam hal satu berkonsultasi. Nah, berkonsultasi itu kan masuk ke dalam pos bantuan hukum. Nah, terkait dengan biaya perkara, pembebasan biaya perkara tentu nanti kita bahas, ada teknisnya, begitu Pak Seno. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kemal. Jadi jelas ya bahwa di sini negara punya kewajiban, Betul, Pak ya, Pak. bukan sebuah pilihan untuk memastikan warga negaranya punya akses terhadap keadilan. Nah, tapi Pak Willy, di lapangan ini masih banyak masyarakat yang justru enggan atau tidak tahu bahwa layanan ini adalah hak mereka. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab menurut Bapak? Ya, kembali tadi ya ke yang sudah disampaikan Pak Kemal bahwa sebetulnya masyarakat ini banyak yang tidak tahu. Jadi ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-haknya dalam kaitannya dengan bantuan hukum ini banyak masyarakat yang tidak tahu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu dijamin bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh bantuan hukum. Otomatis justru kalau saya berpandangan bahwa itu memang salah satu tugas kita bersama untuk mendekatkan informasi ini kepada masyarakat. Artinya kita perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat pun terbuka wawasannya, literasi hukumnya juga terbuka. Yang berikutnya mungkin di beberapa masyarakat, di kalangan masyarakat, bahwa kalau kita minta bantuan hukum itu seperti tanda kutip memalukan. Itu yang keengganan masyarakat untuk meminta bantuan hukum, padahal di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang prosedur tata cara menerima layanan hukum itu sudah disebutkan bahwa asas non diskriminatif itu untuk semua orang. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Mungkin itu, Pak. Itu Pak ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini ada jurang kesadaran hukum yang sama lebarnya dengan jurang ekonomi masyarakat gitu Pak ya. Jika diibaratkan negara sebenarnya sudah menyediakan pintu, tapi belum semua tahu cara membukanya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Baik.
Menarik sekali, kerabat Metropolis, warga Metro tercinta. Jadi keadilan itu bukan cuma soal siapa yang benar atau yang salah, tapi siapa yang seharusnya bisa mengaksesnya. Kita jeda sejenak, kerabat Metropolis. Setelah ini kita bahas bagaimana mekanisme layanan bantuan hukum itu berjalan dan bagaimana negara menanggung biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Radio Metropol. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro. Setelah itu, petugas Pengadilan Negeri Metro akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, menunggu persetujuan ketua pengadilan. Jika disetujui ketua pengadilan, maka surat itu akan dibuatkan penetapan surat kuasa insidentil atas nama pengaju. Nah, sudah tahu kan apa itu surat kuasa insidentil? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada 91,3 Metropolis. Terima kasih, masih bersama kami di Metropolitan. Tadi kita sudah bicara soal pentingnya bantuan hukum sebagai hak dasar di negara ini. Sekarang kita masuk ke ranah praktik, Pak Kemal dan Pak Willy ya. Seperti apa mekanismenya di pengadilan? Pak Kemal, tolong bisa dijelaskan kepada kami jenis layanan apa saja yang disediakan untuk masyarakat kurang mampu. Oke, terima kasih Pak Seno atas kesempatannya. Jadi tadi sudah kita jelaskan di pertama, Bapak Ibu semua yang mendengarkan program kita ini. Jadi ada 3 jenis layanan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kota Metro. Salah satu yang pertama yang kami akan bahas, pertama itu adalah mengenai pembebasan biaya perkara, Pak Seno, Pak Willy. Nah, jadi ketika masyarakat yang tidak mampu ingin mengajukan bahwa atau masyarakat yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan baik itu permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri Metro. Bapak Ibu tidak usah takut. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah pembebasan biaya perkara itu harus disesuaikan dengan anggaran di kantor Pengadilan Negeri Metro. Artinya, pembebasan biaya perkara ini tidak benar-benar langsung seluruh A sampai Z selesai, tidak. Kalau semuanya digratiskan, tidak ada batasan, negara ini bisa bangkrut Bapak Ibu semuanya. Jadi tentunya harus disesuaikan dengan pos anggaran DIPA di Pengadilan Negeri Kota Metro. Bapak Ibu, kita harus tahu sebelum kita masuk mendapatkan pembebasan biaya perkara itu ada syarat-syaratnya Bapak Ibu semua. Pertama, Bapak Ibu harus memenuhi syarat administrasi
yang memang itu wajib adanya. Contoh misalnya, yang kita pembebasan biaya perkara ini memang dikhususkan bagi masyarakat yang memang, mohon maaf, kurang mampu atau dari segi penghasilan kira-kira ya sangat amat kurang lah begitu. Tentunya dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, bantuan langsung tunai. Terus zaman dulu Bapak Ibu ada namanya kartu raskin, jatah raskin. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat atau meminta surat keterangan tidak SKTM, surat keterangan tidak mampu, baik dari kelurahan, kantor desa atau sejenisnya, yang jelas yang menyatakan bahwa memang Bapak Ibu ini adalah termasuk golongan yang kurang mampu begitu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu ke pengadilan, meminta contoh, saya ambil contoh realnya saja ketika mengajukan permohonan perubahan ganti nama atau ganti jeneng. Bapak Ibu tidak usah takut kalau memang betul Bapak Ibu merasa tidak mampu membayarnya. Karena ketika nanti misal Bapak Ibu mengajukan perubahan ganti nama terhadap anaknya atau terhadap ibu sendiri atau bapak sendiri yang merasa dokumen-dokumennya dari ijazah, kartu keluarga, terus misalnya akta lahir ada kekeliruan atau salah penulisan dalam namanya, maka nanti datang ke Pengadilan Negeri Metro, tentunya nanti akan dijelaskan. Ketika syarat prosedur sudah terpenuhi yang tadi saya sampaikan di awal, maka lanjutannya adalah apa? Yaitu pertama, ketua pengadilan negeri itu akan melihat betul bahwa ia benar atau tidak administrasinya, bagaimana syarat-syaratnya sudah dilengkapi dan sudah sesuai atau belum. Nantinya misalnya ternyata Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau Pak Ketua Pengadilan Negeri sedang ada undangan rapat misalnya, tiba-tiba ujuk-ujuk rapat misalnya. Nanti di situ Bapak Ibu Hakim lah yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam menilai bagaimana terkait dengan prosedur administrasi dan kelayakan untuk ditetapkan pembebasan biaya perkara. Jadi ada penetapannya Pak Seno. Oh gitu Pak. Itu wajib, dan penetapannya itu memang pada hari dan tanggal itu juga. Pada saat Bapak Ibu mendaftarkan bahwa dia butuh pembebasan biaya perkara, maka hari itu juga ditetapkan, tanggal itu juga setelah ada penilaian oleh hakim ataupun Pak Ketua Pengadilan atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri, maka nanti dikeluarkan penetapan. Nah, setelah itu maka nanti apa langkah selanjutnya? Tidak serta-merta langsung bisa begitu, tidak. Tapi disesuaikan dengan anggaran kantor. Bagaimana caranya? Tentunya di sini adalah peran Papanitra dan peran sekretaris di seluruh pengadilan itu akan mengecek bahwa ada atau tidak terkait dengan anggaran untuk pembebasan biaya perkara. Nah, ketika misalnya ternyata oh iya anggaran kantor misalnya di suatu pengadilan negeri misalnya masih ada, tentu itu bisa. Bagaimana caranya? Nanti ketika memang betul sudah ditetapkan, iya ada penetapan dari ketua atau dari hakim menyatakan bahwa memang ini dibebaskan dari biaya perkara, ya nanti silakan monggo bisa mengajukan permohonan itu, kemudian nanti tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara, jadi memang gratis betul. Nah, tetapi lain halnya jika misalnya Bapak Ibu uangnya, nih mohon maaf, uang di dipaknya misalnya sudah habis terpakai, maka tidak bisa Pak Seno. Jadi bukan berarti kita ini ada pembebasan biaya perkara segala sesuatu A sampai Z bisa, tetapi disesuaikan dengan bagaimana kemampuan pengadilan negeri dalam hal ini. Karena ini kota metro, pengadilan negeri metro akan disesuaikan dengan bagaimana anggaran yang ada atau tidak. Ketika misalnya ada maka bisa, kalau tidak ada atau habis maka tidak bisa. Karena itu ada kaitannya dengan ini Surat Edaran Dirjen nomor 52 tahun 2014 terkait dengan teknis bagaimana permasalahan 2014. Di situ dikatakan Pak Seno, ya, jelas di situ berapa nominal jumlahnya, baik permohonan, bagaimana gugatan, bagaimana upaya hukum, bagaimana pelaksanaan putusan atau eksekusi,
itu semua dijelaskan. Saya tidak mungkin menjabarkan satu persatu, misalnya permohonan berapa rinciannya, terus gugatan seperti apa rinciannya, terus upaya hukum dari banding, kasasi, PK seperti apa biayanya, ataupun eksekusi biayanya berapa. Itu Bapak Ibu bisa di-download atau dibaca terkait dengan surat edaran nomor 52 Dirjen DJU tahun 2014 terkait dengan petunjuk teknis lengkap Perma 1 2014. Nah, tetapi begini Bapak Ibu semua, jangan salah diartikan ketika misalnya Bapak Ibu sudah di ACC misalnya, pembebasan biaya perkara 0 rupiah. Nah, kemudian pada saat banding ke pengadilan, misalnya perkara gugatan. Karena yang sering terjadi misalnya ketika pengadilan itu terbatas anggarannya, Bapak Ibu misalnya sudah menang dalam tahap gugatan, ya kan? Terus Bapak Ibu misalnya pada saat gugatan menggunakan biaya sendiri, Pak Seno. Kemudian pada saat upaya hukum itu meminta untuk digratiskan pembebasan biaya perkara, itu sama sekali tidak bisa Bapak Ibu, karena pembebasan biaya perkara sejatinya itu dimulai dari tahap awal, dan itu harus memang tidak bisa ketika dia beracara pada saat tahap pertama, pada saat tingkat pertama dengan biaya pribadi, kemudian nanti upaya hukum dia meminta pembebasan biaya perkara dengan syarat-syaratnya seperti itu tidak bisa, karena hal itu dibuktikan dengan itu tadi Bapak Ibu yang saya di awal katakan, ada namanya surat keterangan tidak mampu. Kalau Bapak Ibu pada tingkat pertama mengajukan proses gugatan membayar dengan dana pribadi, terus Bapak Ibu meminta pada saat upaya hukum atau pada saat kasasi, terus pada saat eksekusi pembebasan biaya perkara, Bapak Ibu membuat surat keterangan tidak mampu, itu menurut saya tidak bisa, dan memang tidak akan pernah bisa dilakukan hal itu, karena itu bertolak belakang terhadap prinsip pembebasan biaya perkara. Lowong misalnya awalnya mampu, bisa bayar, mohon maaf, bisa bayar kuasa hukum misalnya dalam perkara perdata, terus tiba-tiba pada saat misalnya menang eksekusi, terus meminta biaya pembebasan biaya perkara, tidak bisa seperti itu harus dari awal. Itu penjelasan terkait dengan pembebasan biaya perkara, Pak Seno. Kalau kita mau lebih lanjut lagi, kita akan membahas terkait dengan masalah sidang di luar gedung pengadilan. Bagaimana Pak Seno? Atau kita lanjut atau jeda dulu? Ada segmen tersendiri nanti, Oke, Pak, ya. siap. Kita satu persatu urai jenis-jenis layanan bantuan hukum. Nah, berkaitan dengan layanan pembebasan biaya perkara nih Pak Kemal. Sekarang kan zamannya sudah modern, sudah ada digitalisasi. Betul. Pelayanan peradilan. Di Mahkamah Agung sudah memperkenalkan e-court atau sistem informasi pengadilan. Apakah layanan pembebasan biaya perkara ini bisa diakses juga melalui e-court, Pak? Jika bisa, lantas gimana caranya, Pak? Oke. Ini masyarakat biar tahu, Ya. agar lebih mudah menjangkaunya. Silakan Pak Kemal. Betul Pak Seno ya. Karena kita sudah ada e-court ya, itu bisa karena sesuai dengan pasal 6 sampai pasal 8 Perma 1 2014. Nah, dapat mengajukan tadi. Kemudian di era digital sekarang kita ada aplikasi e-court tersebut. Nah, kemudian di sini pemohon dapat mengunggah permohonan serta mengupload bukti-bukti yang tadi kami sampaikan di awal, SKTM, terus BLT contohnya, atau zaman dulu itu ada namanya Raskin, kartu Raskin, silakan diupload. Kemudian nanti Pak Panitra itu akan memverifikasi, dan ketua pengadilan itu akan menilai dalam arti layak atau tidak. Jika disetujui misalnya oleh pimpinan pengadilan, maka seluruh biaya panjar itu dibangun pada anggaran negara. Rinciannya pun diatur. Lagi-lagi ketika itu di ACC, maka harus dilihat, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di suatu pengadilan. Betul. Begitu Pak Seno. Baik. Nah, agar masyarakat ini lebih jelas bagaimana, boleh dibagikan berapa sih besaran nilai rupiah yang dapat ditanggung oleh negara dalam perkara-perkara apa saja? Gitu. Oke. Silakan Pak. Jadi kalau kita
mengacu pada surat edaran Dirjen nomor 52 2014 itu ada memang di sini terkait dengan jumlah nominal biayanya. Untuk permohonan sendiri Rp120.000. 120 Pak ya. Kalau gugatan 230 sampai dengan 430.000 disesuai dengan tarif nasional karena sekarang ini sudah adanya surat tercatat Pak Oke. Seno, seperti itu. Itu Baik. terkait dengan permohonan dan gugatan Bapak Ibu. Jadi masyarakat ini bisa mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara untuk perkara permohonan Permohonan. 120.000, Oke, betul. gugatan di kisaran 230.000 sampai dengan 430.000. Betul. Betul Pak Kemal, ya? Betul. Baik, sekarang ke Pak Willy. Pak Willy, bagaimana sih pengadilan memastikan bantuan hukum ini tepat sasaran dan bukan disalahgunakan? Ya, supaya tidak disalahgunakan, tadi beberapa sudah disinggung oleh Pak Kemal. Di internal atau maksudnya di dalam prosedur persidangan ada mekanisme pengawasan. Yang pertama jadi ada dua sisi pengawasan ini berjenjang. Jadi dari teknis yudisialnya, teknis peradilannya, artinya mulai dari perkara ini didaftarkan, permohonan ini didaftarkan, Permohonan pembebasan biaya permohonan perkara ya. pembebasan biaya perkara didaftarkan sampai nanti persidangan. Dan yang kedua pengawasan dari sisi akuntabilitas anggaran. Oke. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama itu teknis yudisial. Jadi pada saat permohonan pembebasan biaya perkara ini didaftarkan atau diajukan, nanti bidang kepanitraan akan meneliti berkas-berkas tersebut. Kemudian kalau misalkan sudah lengkap, sudah lengkap di checklist, di ACC, nanti dinaikkan ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan lah nanti yang memverifikasi apakah seseorang ini atau masyarakat ini layak atau tidak diberi bantuan pembebasan biaya perkara. Selanjutnya, misalnya mulai persidangan, nanti hakim pun akan memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diajukan itu aslinya dengan yang sudah diajukan ini sama atau tidak. Kalau tidak, nanti itu akan dilaporkan lagi, ada mekanisme lanjutannya. Yang kedua tadi mengenai pengawasan dari sisi akuntabilitas anggaran. Jadi biasanya di internal Mahkamah Agung ini di pengadilan itu ada pemeriksaan terkait dengan anggaran, mulai dari biaya-biaya yang keluar itu akan diaudit oleh bidang kesekretariatan. Jadi pengadilan ada bidang kepanitraan dan kesekretariatannya. Untuk kesekretariatan nanti akan memeriksa, mengaudit penggunaan anggaran yang dalam periode-periode tertentu dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kalau di kita di Pengadilan Negeri Metro ke Pengadilan Tinggi Di Tanjung Tanjung Karang, Karang, ya. kemudian ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan ke Mahkamah Agung. Jadi akuntabilitasnya itu terjaga karena kita juga melaporkannya secara berjenjang. Ini itu Pak Seno. Baik, menarik sekali pemirsa kerabat Metropolis, warga kota Metro tercinta. Jadi sistemnya bukan sekadar memberi Pak ya, melainkan memastikan bantuan itu sampai kepada yang berhak. Selanjutnya kita bicara soal sidang di luar gedung, Bapak sekalian. Ini unik juga Bapak. Pengadilan yang datang ke masyarakat, bukan sebaliknya. Mungkin Pak Kemal bisa diceritakan secara singkat bagaimana sih praktik pelaksanaannya Pak? Oke, ya begini Pak Seno ya, Bapak Ibu kerabat metropolitan. Jadi sidang layanan sidang di luar gedung pengadilan itu wujud nyata bagaimana negara kita ini menjamin, ya kan? Artinya tidak bahasa gampangannya itu hadir di lokasi di mana tempat masyarakat yang mohon maaf sangat amat sulit mendapatkan akses keadilan. Contoh sederhana dan nyata, saya ditempatkan di Indonesia Timur, Kepulauan, di mana aksesnya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Pengalaman pribadi di Pengadilan Negeri Sohasiu di Kota Tidore Kepulauan, ketika kita ini hadir di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Perjalanan kita tempuh dari Kota Tidore sampai Halmahera Tengah kira-kira sekitar 3 jam
sama perjalanan laut kira-kira total 3,5 jam sampai 4 jam. Ketika kita ke Halmahera Timur, Pak Seno, Pak Willy, itu kita sampai dengan 6,5 jam karena jauh sekali di Maba Halmahera Timur. Nah, untuk apa kita seperti itu? Ini tadi mewujudkan bagaimana negara ini hadir di tengah masyarakat untuk memudahkan masyarakat ini mengakses keadilan. Bapak Ibu, layanan sidang di luar gedung pengadilan itu tidak hanya dalam perkara pidana saja, bisa juga dalam perkara perdata, dan ini bukan dalam hal pengadilan negeri saja, bisa juga pengadilan agama. Kebetulan saya juga waktu itu tahu karena rekan saya di pengadilan agama Swasio pun, Pak Seno, Pak Willy, beliau sidang permasalahan perceraian di sama Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Nah, bagaimana pelaksanaan teknisnya? Jadi tidak gampang Bapak Ibu semua. Pertama, ketika sidang di luar gedung pengadilan ini biayanya ini tidak sedikit. Biayanya cukup besar dan itu dianggarkan untuk setiap tahun. Nah, kemudian bagaimana kerjasamanya? Pengadilan negeri yang memang kategorinya masuk ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan itu bekerja sama dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk menyiapkan sebuah tempat, gedung atau ruangan, bahasanya lebih gampang ruangan yang layak untuk bersidang. Tentunya tetap atribut persidangan harus kita bawa untuk melengkapi prosedur persidangan. Nah, selanjutnya dalam hal itu sudah terlaksana, ada Pak Seno, pengawasannya, akuntabilitasnya ada. Jadi setiap tahun itu ada pertanggungjawaban berapa jumlah perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan sesuai dengan kesepakatan kerjasama tadi dengan Pemkot atau dengan Pemda setempat. Tujuannya tadi Bapak Ibu untuk menghadirkan keadilan di masyarakat meskipun kondisinya sangat amat jauh. Seperti itu Pak Seno. Baik, luar biasa sekali. Jadi konsep justice for all atau keadilan untuk semua itu bukan cuma slogan Pak ya, Betul. tapi tindakan nyata Nyata. berupa ketika pengadilan menjangkau masyarakat atau mereka yang jauh dari pusat keadilan. Bapak-bapak semuanya sudah pernah mengalami itu. Betul Pak Kemal, Pak Ya. Willy ya. Baik, kita rehat sebentar, kerabat Metropolis. Setelah ini kita akan bahas tentang pos bantuan hukum atau Posbakum, tempat masyarakat pertama kali mencari pegangan ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Halo, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara menggunakan barcode pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Pertama, gunakan kamera ponsel Anda untuk memindai kode QR barcode yang tersedia. Silakan login menggunakan email yang Bapak Ibu miliki. Kedua, silakan isi data diri, deskripsi laporan, lokasi tempat laporan, lampirkan foto pemeliharaan, dan lain-lain. Ketiga,
Setelah semua data diri diisi, klik tombol submit atau kirim laporan, lalu tinggal menunggu tim terkait untuk direspons. Demikian tutorial singkat untuk pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Semoga dapat membantu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Halo, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara menggunakan barcode pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Pertama, gunakan kamera ponsel Anda untuk memindai kode QR barcode yang tersedia. Silakan login menggunakan email yang Bapak Ibu miliki. Kedua, silakan isi data diri, deskripsi laporan, lokasi tempat laporan, lampirkan foto pemeliharaan, dan lain-lain. Kalau itu gampang, dengerin aja Metropolis 91,3 FM. Hah? Emang bisa? Pasti bisa toh. Metropolis 91,3 FM kan the best information and music toh. Udah, cepat pulang sana dengerin radio Metropolis. Atau kamu mau saya masukin dalam botol? Sini. Iya Om Jin, ampun Om Jin, jangan Om Jin. Metropolis 91,3 FM, radionya Metro. Kerabat Metropolis, warga kota Metro tercinta, kita lanjut kembali di Metropolitan. Kalau tadi kita bicara tentang pembebasan biaya perkara dan sidang keliling atau sidang di luar gedung, sekarang kita bahas garda terdepan layanan bantuan hukum di pengadilan, yaitu Posbakum. Pak Willy, apa sih sebenarnya peran dari Posbakum dan siapa saja yang berhak memanfaatkannya? Silakan, Pak. Posbakum ya. Posbakum itu kepanjangannya Pos Bantuan Hukum. Betul. Pos Bantuan Hukum itu ada di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Nah, kalau bicara tentang peran dari Posbakum, kita harus melihat kepada fungsi dari Posbakum itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Jadi fungsi Posbakum yang pertama itu memberikan layanan informasi hukum. Fungsi yang kedua memberikan konsultasi hukum. Fungsi yang ketiga untuk pembuatan dokumen-dokumen hukum yang sederhana. Dan yang keempat untuk memberikan rujukan bantuan hukum ke lembaga hukum yang lain. Jadi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mampu boleh saja menerima layanan dari Posbakum. Jadi masyarakat kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalkan mau konsultasi, itu datang saja ke Posbakum di pengadilan. Gitu Pak ya. Jadi boleh saja. Berarti apakah setiap orang harus sudah punya perkara dulu baru boleh datang ke Posbakum, Pak? Seperti itu. Jadi semua orang boleh. Jadi tidak selalu yang punya perkara atau yang sedang menjalani perkara itu baru bisa mendapatkan layanan dari Posbakum. Tetapi semua orang bisa. Kembali tadi ke fungsinya. Salah satu fungsi Posbakum itu memberikan informasi. Informasi yang misalnya masyarakat ingin tahu tentang, saya punya utang piutang begini, datang saja ke Posbakum. Nanti akan diberikan informasi langkah-langkahnya seperti apa. Atau misalkan sudah firm, saya mau gugat, nanti bisa dibantu juga dengan membuat seperti catatan-catatan, dokumen-dokumen hukum yang sederhana. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Willy. Lanjut ke Pak Kemal ini. Dari pengalaman Bapak sendiri, apakah Posbakum
yang selama ini ada di pengadilan-pengadilan Indonesia ini sudah cukup efektif berjalan atau masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Gini, kalau secara pengalaman pribadi ya, Posbakum itu sudah berperan sangat baik. Menurut saya juga penting juga, karena dalam perkara pidana ketika ancaman-ancaman pasal yang didakwaan Pak Seno ya, yang memang diwajibkan harus ada pengacaranya, penasihat hukum, maka itu wajib. Dan biasanya kalau memang tidak membawa penasihat hukum sendiri terdakwa ini, majelis hakim akan membuat penetapan penunjukan penasihat hukum, dan biasanya itu berasal dari pos bantuan hukum di pengadilan itu sendiri. Nah, terkait dengan untuk memajukannya, tentunya di setiap pengadilan Pak Seno, Pak Willy, ada ya, kita itu melakukan monitoring evaluasi, kita kaji, ada yang dilakukan setiap 3 bulan 1 kali, ada yang 1 bulan 1 kali, dari segi pelayanan, dari segi kehadiran pos bantuan hukum itu di pengadilan itu bagaimana kinerjanya, tentunya itu akan dinilai. Tujuannya itu ya untuk lebih baik ke depannya lagi Pak Seno, tidak ada lagi tujuan lain, itu saja. Mungkin itu terkait dengan pengalaman saya ya. Gitu. Jadi ibarat sebuah jembatan ya Pak, pos bantuan ini sebenarnya adalah penghubung masyarakat dengan keadilan. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke Pak. Oh, nah, tambahan. Iya, silakan Pak. Jadi Posbakum ini ya mungkin nanti kalau bingung siapa Posbakum ini. Posbakum ini isinya lembaga bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan pengadilan. Jadi setiap tahun itu pengadilan itu akan membuka kepada lembaga bantuan hukum untuk menjadi bagian dari pos bantuan hukum. Itu ada seleksi, prosesnya ada. Dan itu sesuai ketentuan perundang-undangan Pak ya. Sederhana kelihatannya Pak ya, tapi penting sekali perannya mereka. Tanpa mereka mungkin banyak orang tersesat di jalan hukum yang rumit nih Pak ya. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya Pak Kemal. Mungkin ini sedikit reflektif. Apa sih sebenarnya makna moral dari kewajiban negara memberikan bantuan hukum? Untuk kewajiban moral ya Pak Seno ya. Jadi begini, ketika kita mengomong berdiskusi kewajiban moral, sebetulnya Bapak Ibu semua, kita ini Pengadilan Negeri Metro bekerja sama dengan Radio Metropolis, terus dengan pemerintah kota Metro ini juga sebuah kewajiban moral kita. Artinya apa? Negara diwakilkan oleh kita ini yang sedang memberikan pengetahuan, sumbangsi ilmunya kepada masyarakat kota Metro ini. Inilah kewajiban moral kita, supaya apa? Masyarakat khususnya kota Metro ini setidaknya, mohon maaf, mengerti sedikit atau insya Allah mudah-mudahan banyaklah mengertinya tentang hukum. Supaya apa? Supaya tidak dihukum, ya kan? Kenapa? Karena hukum menghukum itu dalam tatanan kita sebagai hakim di pengadilan itu biasa saja, tapi yang sulit itu Pak Seno adalah menyadarkan masyarakat agar tahu hukum dulu, kemudian taat hukum, setelah itu tidak dihukum. Itu yang sangat amat sulit. Nah, inilah peran negara kita melalui Mahkamah Agung, terus melalui kita yang sedang ada di Pengadilan Negeri Kota Metro ini bekerja sama dengan tadi saya sebutkan. Ini adalah kewajiban moral kita sebagai aparat penegak hukum untuk menjadikan masyarakat kota Metro ini menjadi masyarakat yang taat hukum. Mungkin seperti itu Pak Seno. Ya, kurang lebih di sini maknanya negara yang melalui lembaga atau instansi-instansinya hadir untuk memastikan keadilan tidak berhenti di atas kertas Pak ya. Ya, betul Pak Bisa Seno. dirasakan di kehidupan nyata masyarakat di Indonesia ini. Nah, sekarang ke Pak Willy nih Pak Willy. Menurut Bapak, kalau melihat ke depan, apa yang Bapak harapkan agar layanan bantuan hukum itu semakin inklusif atau menjangkau semua kalangan dan lebih efektif? Ya tentu menurut pandangan saya ya digitalisasi ya, karena eranya sekarang sudah bergerak ke arah itu. Jadi informasi-informasi tentang layanan-layanan bantuan hukum perlu disosialisasi
melalui media-media digital seperti media sosial atau YouTube seperti ini. Di PN Metro sudah ada Pak ya? Di PN Metro sudah ada. Dan jadi bisa dilihat di media sosial PN Metro. Ya, Jadi bentuk-bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk pemberian informasi mengenai bantuan hukum itu perlu ke arah digital. Kalau sekarang perlu ke arah digital. Selanjutnya supaya mengena kepada masyarakat, aparatur di pengadilan ini jangan selalu memposisikan dirinya lebih tinggi daripada masyarakat. Gitu. Justru kalau saya boleh berpandangan bahwa seluruh aparatur itu harus berdiri yang sama dengan masyarakat. Jadi tidak seperti kita ini punya jabatan lebih tinggi, nanti masyarakatnya juga enggan untuk bertanya, enggan untuk meminta informasi tentang layanan-layanan yang ada di pengadilan. Tapi walaupun misalnya kita dekat dengan masyarakat, tentu kita harus menjaga juga bahwa kita ini profesional. Jadi tetap harus dijaga dengan kode etik juga. Gitu. Jadi inti dari semuanya, pengadilan ini harus hadir Pak ya. Pengadilan bukanlah sebuah menara gading. Pengadilan merupakan institusi yang harus membumi Bapak Ibu sekalian, menyapa masyarakat dan memastikan tidak ada yang tertinggal dari keadilan. Terima kasih kepada para narasumber kami, Pak Kemal dan Mbak Willy atas waktu dan pandangannya yang sangat mencerahkan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan satu kalimat sederhana, bantuan hukum bukanlah semata tentang kebaikan, melainkan cermin negara dalam menjalankan tanggung jawab moral dan kewajiban. Ini semua dilakukan agar masyarakat dapat mengakses keadilan. Tetap sadar hukum dan keadilan, karena dengan sadar hukum dan keadilan sama dengan menjaga martabat kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.